Assalamualaikum sahabat milenial, berjumpa lagi dengan BW English Channel bersama saya Sir Bahrul. Saya berharap agar materi yang telah kita pelajari pada meeting sebelumnya sudah dikuasai dengan baik, agar materi tentang telling time yang akan kita pelajari pada meeting ini dapat kalian kuasai dengan baik dan benar. Baik, telling time yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengatakan jam dalam bahasa Inggris. Siapa tahu ada bule datang ke tempat kita ditanya tentang jam. Bahkan saya pernah melihat 2 orang pingsan hanya gara-gara ditanyakan what is the time atau what time is it. Panik dan bingung, tidak tahu cara menjawab. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kalian. Baik, sahabat milenial sekalian, untuk belajar tentang bagaimana cara menanyakan waktu, ada 2 model pertanyaan. Kita boleh menggunakan what is the time atau what time is it, artinya pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang. Mau tanya pukul berapa sekarang dengan jam berapa sekarang, maknanya sama aja. Sama juga dengan ini, what is the time dengan what time is it, mempunyai makna yang sama. Jawabannya juga kita boleh menggunakan the time is, tidak ada titik, ataupun it is. Kita boleh menggunakan jawaban the time is titik-titik ataupun it is titik-titik. Sifatnya bebas. Baik sahabat sekalian, sebelum kita membahas tentang contoh bertanya dan menjawab jam dalam bahasa Inggris, ada baiknya kita hafalkan kosakata yang ada di samping, yaitu past bermakna lewat, to bermakna kurang, a half bermakna setengah, second bermakna detik, minutes bermakna menit, dan hour bermakna jam. Ini dibaca hour, tidak hour. Dan to di sini bermakna kurang, hanya untuk konteks ini aja, tidak bisa dibawa ke konteks lainnya. Jika sudah hafal, maka perhatikan untuk bertanya jam berapa sekarang? What time is it? Jawaban kita adalah it is. Jika jamnya 1, it is 1. Jika jamnya 2, it is 2. Jika jamnya jam 3, it is 3, dan seterusnya sampai jam 12, it is 12. Seperti pada contoh ini, what time is it? Jam 1, it is 1. Jika kita menggunakan a clock, jauh lebih bagus. Tanpa menggunakan a clock saja sudah bisa. It is 1, it is 2, it is 7, dan seterusnya. A clock ini hanya kita gunakan pada jam yang sifatnya pas saja. Sementara jika ada lewat seperti jam 1 lewat 5, jam 2 lewat 10, jam 3 lewat 20, dan seterusnya, maka kita mendahulukan menit daripada jam. What time is it? It is 10 past 1. Lewat tadi sudah kita hafalkan, past bermakna lewat, 10 past 1. Jadilah seperti ini, it is 10 past 1. Jika jam 1 lewat 15 sama juga, atau jam 1 lewat 20, it is 20 past 1. Menjadi it is 20 past 1 dari 20 past 1. Jam 3 lewat 15, it is 15 past 3. It is 15 past 3 dalam bentuk tulisan. Jangan lupa bahwa kita tetap mendahulukan menit daripada jam. Yang kelima, jam 6 lewat 25, 25, it is 25 past 6, menjadi it is 25 past 6. Sesederhana itu. Baik, berikutnya akan kita pelajari bagaimana cara mengatakan setengah dan juga kurang. Seperti setengah 8, setengah 1, setengah 3, dan seterusnya. Jadi kata-kata setengah dalam bahasa Inggris adalah a half. Setengah itu sama dengan 30 menit. Nah, seperti pukul 1 lewat 30. Jadi tetap kita dahulukan menitnya dulu, 30 past 1. Atau seperti contoh yang ada di papan tulis, jam 5.30. Tetap kita sebutkan, boleh kita sebutkan 30 past 5, ingat
30 past 5 atau a half past 5, pukul 5 lewat 30. Atau bisa juga a half to 6, itu sama, pukul 6 kurang 30 atau setengah 6. Untuk berikutnya, jam 7.35 sama dengan pukul 8 kurang 25. Secara jam digital 7.35, secara jam analog 8 kurang 25. Sebelum angka 6, baiknya kita gunakan past. Lewat daripada angka 6, bagusnya kita menggunakan to. Seperti 7.35. It is 25 to 8. Kenapa jadi 25? Karena 7.35 sama dengan 8 kurang 25. Nomor 8, pukul 9.40 sama dengan pukul 10 kurang 20. Sehingga menjadi it is 20 to 10. Pukul 11.50 sama dengan pukul 12 kurang 5. Sehingga menjadi it is 10 to 12. Dan pukul 12.55 sama dengan pukul 1 kurang 5 menit, menjadi it is 5 to 1. Jadi sahabat milenial sekalian, jika kedua cara tadi sudah kalian kuasai, maka ada cara yang jauh lebih sederhana. Pertanyaan tetap, what is the time atau what time is it? Ada orang mengatakan, what time is it? Kamu cukup langsung mengatakan, it is 1, it is 1:10, it is 1:20. Langsung angkanya kita sebutkan. It is 3:15. Jam berapa? 3:15. 3:15. 6 lewat 25. It is 6:25. Pukul 5.30. 5:30. Pukul 7.35. It is 7:35. Pukul 9.40. It is 9:40. Pukul 11.50. It is 11:50. 12.55. It is 12:55. Itu cara paling sederhana dan paling gampang, sehingga tidak perlu membuat kita bingung dan pening bagaimana cara membuatnya. Baik sahabat milenial sekalian, jika kalian sudah menguasai tentang penggunaan jam tadi, maka ada lagi satu pertanyaan lagi, yaitu what time do you, yang bermakna jam berapa kamu. Seperti what time do you go to school, jam berapa kamu pergi sekolah. Jam berapa kamu tidur, what time do you go to sleep, jam berapa kamu makan atau sarapan pagi, what time do you eat breakfast, dan seterusnya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, ada kalanya kita perhatikan untuk menjawab jam, tentang jam kita menggunakan preposition at. Kita hanya menggunakan preposition at, seperti pada jam 7, at 7, pada jam 8, at 8, pada jam 1, at 1. Menggunakan o'clock juga jauh lebih bagus. At 1 o'clock, at 2 o'clock, dan seterusnya. Ada juga istilah dalam bahasa Inggris yaitu AM ante-meridian dan PM post-meridian. Yang ante-meridian yaitu ini kira-kira pukul dari jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Sementara PM dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Ataupun pukul 00 sampai dengan 12, pukul 12 sampai dengan 24. Itu perlu menjadi catatan, karena dalam istilah bahasa Inggris tidak dikenal dengan istilahnya pukul 13 atau jam 13. Mereka lebih menggunakan istilah AM dengan PM. Baik, contohnya, what time do you eat breakfast? Jam berapa kamu sarapan pagi? Jawabannya, karena yang ditanya you, jawabannya I. Ditanya breakfast, kita jawab breakfast. I eat breakfast at 7 AM. 7 AM ini sama dengan 7 in the morning. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 7 in the morning. Atau I eat breakfast at 7 AM. Berikutnya nomor 2, what time do you eat dinner? Jam berapa kamu makan malam? I eat dinner at 7 PM. Jadi yang membedakan antara 7 pagi dengan 7 malam yaitu penggunaan AM dengan PM.
Ya. Dan juga jangan lupa sekali lagi kita selalu menggunakan at untuk mengatakan jam, yaitu preposition at. Baik, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Jadi saya harap kepada sahabat sekalian, jika memang channel ini menganggap membantu kalian, jangan lupa kalian like, share, dan juga subscribe agar membawa manfaat lebih banyak kepada teman-teman yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.